Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Akhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama bahwa kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan yang merupakan musim di mana musim kebaikan yang Allah berikan kepada mukminin, musim dilipat gandakan padanya pahala, musim kebaikan di mana dihapus padanya dosa-dosa, dan dia tentunya rukun dari salah satu rukun Islam. Maka pantas kiranya kita pun mengenal keutamaan dan fadilah Ramadan atau puasa secara khusus, dan beberapa hukum seputar siam. Nah, di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f." Rasulullah sebutkan setiap amalan Bani Adam untuknya, yakni kembali kepadanya pahalanya dan kebaikannya. Maka satu kebaikan digandakan, dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala azza wa jal, kemudian Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi." Kecuali puasa, kata Allah, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Di mana yang puasa meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karena aku. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang puasa itu punya dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Wala khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Dan sungguh bau mulut dari orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum kasturi. Demikian di Bukhari Muslim. Di lafaz lain di Musnad Ahmad, kullu amali ibni Adam lahu kaffarah illa shaum. Semua amalan Bani Adam untuknya sebagai kaffarah kecuali puasa. Dengan demikian, ulama jelaskan hadis memiliki dua makna. Pengecualian puasa. Karena Rasulullah katakan atau Allah dalam hadits qudsi, kecuali puasa untukku dan seterusnya. Pengecualian puasa ini kembalinya ke dua makna. Kalau mengikuti lafaz yang pertama di Bukhari Muslim, kembalinya pengecualian kepada pelipat gandaan pahala. Artinya, semua amalan Bani Adam untuknya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Kecuali puasa. Tidak digandakan 10 kali lipat, tidak digandakan 700 kali lipat. Lalu, ya pahalanya diperbanyak oleh Allah. Lebih dari itu. Hal ini karena puasa termasuk kesabaran. Dan Allah berjanji kepada yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dilipat gandakan pahala untuknya, disempurnakan pahala untuknya tanpa hitungan, bighairi hisab. Sehingga puasa tidak dilipat gandakan 10 sampai 700, tapi berlipat-lipat ganda banyak. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Dia akan terkejut dan senang di akhirat ternyata puasanya membawa pahala yang sekian banyaknya. Dan itu keistimewaan puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah manapun. Tanpa hitungan. Yang kedua, pengecualian puasa kembalinya kepada kafarah. Artinya lafaz Imam Ahmad ini semua amalan Ibnu Adam baginya sebagai kafarah. Kafarah ini penghapus dosa. Akan lebih jelas ketika kita melihat hadis muflis. Ya kan? Na'udzubillah, orang datang di yaumul qiyamah membawa pahala sholat, sedekah, zikir dan yang lain-lainnya. Ternyata dia mendolimi ini, dia tipu itu, dia sakiti ini, banyak orang dia zalimi. Maka diambil pahala sholatnya, dibayarkan untuk itu. Ini kafarah. Diambil pahala sedekahnya untuk ini. Pahalanya diambil untuk menutupi dosa dan kezaliman dia kepada orang lain. Kecuali puasa. Tidak diizinkan oleh Allah untuk kafarah. Untukku kata Allah, fa innahu li, murni itu untuk Allah. Ibadah lain bisa untuk kafarah. Tapi puasa murni untuk Allah. Tidak diizinkan untuk menjadi kafarah. Itu maknanya. Puasa termasuk dari kesabaran. Ini dikuatkan dengan hadis Tirmidzi, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Makanya orang yang bersabar di ayat tadi Allah berikan pahala mereka tanpa hitungan. Di Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dari hadis Salman, Rasulullah sebutkan, huwa syahrus sabr. Ramadan itu bulan kesabaran. Was-sabr thawabuhul jannah. Dan kesabaran balasannya hanyalah surga. Di Ibni Umar pula, hadis Ibni Umar namun mursal, atau diriwayatkan mursal, diriwayatkan marfu. As-siyamu la ya'lamu thawabahu, atau la ya'lamu thawaba amalihi illallah. Puasa tiada yang tahu pahala amalan ini kecuali Allah. Hadir di Tabrani. Menguatkan yang tadi, bahwa puasa
tidak digandakan 700 kali lipat, tapi banyak lebih dari itu. Hanya Allah yang tahu. Hal ini karena keutamaan waktu, keutamaan ibadah, pahala banyak, terkadang karena tempat yang diistilahkan dengan syaraful makan, terkadang karena syarafuz zaman, karena keutamaan waktu atau tempat di mana diamalkan ibadah itu. Ramadan syarafuz zaman, karena keutamaan waktunya. Waktu ini waktu istimewa, waktu yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang puasa diperbanyak di sisinya. Di dalam hadis Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku. Dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan untukku. Walaupun semua ibadah ya untuk Allah tentunya. Namun kenapa secara khusus puasa yang Allah sendiri katakan untukku? Ada beberapa makna yang ditafsirkan oleh para ulama. Pertama, ada yang mengatakan puasa dia seperti kita ketahui meninggalkan atau menahan diri dari syahwat asli bawaan manusia, yang tabiat manusia memerlukan, sangat perlu semula, tapi dia tinggalkan karena Allah. Makan, siapa yang nggak perlu makan? Tapi dia tinggalkan karena Allah selama puasa. Minum, orang perlu minum air, tapi dia tinggalkan karena Allah. Syahwat kepada istrinya, dia tinggalkan karena Allah. Semua ini manusia pada dasarnya perlu, sangat perlu, kebutuhan biologis mereka, tapi ditinggalkan karena Allah. Dan ini yang semacam ini tidak ada di ibadah lain kecuali puasa. Nggak ada. Dalam tempo waktu yang panjang dari fajar sampai maghrib. Kalaupun ada mirip dengan itu, tapi bukan suatu syahwat yang asli merupakan keperluan penting dalam kehidupan manusia. Dan waktunya pun nggak lama seperti ihram. Ketika kita ihram umroh kan juga sama, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ambil rambut, nggak boleh pakai wewangian. Tapi ini kan bukan keperluan asli kan. Beda dengan makan minum dan syahwat. Naam, ihram juga nggak boleh jima dengan istri. Tapi waktunya kan sebentar. Paling kamu tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai. Itu semua paling kalau nggak macet, kalau nggak banyak orang, 1 jam selesai. Nah, ini mulai subuh sampai maghrib. Dan yang ditinggalkan tadi makan, minum, syahwat. Makanya ibadah ini nggak ada yang menyamainya. Maka Allah katakan untukku. Murni betul-betul hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, manusia mana yang mau? Sementara dia punya syahwat, punya lapar, punya dahaga. Satu. Yang kedua,
bahwa puasa ini untukku, bahwa ibadah puasa ini ibadah amalan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Karena puasa adalah niat dan meninggalkan atau menahan dari sesuatu yang dilarang. Artinya manusia tidak bisa menggunakan puasa ini untuk dirinya, untuk kepentingan pribadinya. Lain dengan ibadah selain puasa. Kamu sholat misalnya, orang sholat, dia khusuk-khusukkan misalnya bacaannya, ininya. Dengan itu dia dapat, yaitu pujian orang. Disanjung, oh, Masya Allah ini khusyuk sholatnya, enak bacaannya. Dia bisa riak dengan ibadah-ibadah itu. Sedekah misalnya dia tampakkan, ngasih orang misalnya. Karena semua ibadah itu bentuknya adalah amalan. Sesuatu yang dia lakukan. Beda dengan puasa. Puasa itu bukan melakukan. Apa yang kamu lakukan ketika puasa? Enggak ada. Puasa itu bentuknya bukan melakukan seperti ibadah lain, namun dia meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Oleh karena itu enggak bisa orang riak dengan puasanya. Bagaimana orang menunjukkan saya sedang puasa? Apanya yang kamu tunjukkan? Kalau sholat kan bisa, sedekah mungkin aja. Orang bisa riak untuk kepentingan dia. Nah, puasa nggak bisa. Makanya ditafsirkan oleh sebagian salaf, laisa fihi riya. Puasa nggak bisa orang riak dengannya. Karena nggak ada yang terlihat. Puasa nggak ada yang terlihat. Bentuknya meninggalkan, menahan. Beda dengan amalan lain, bentuknya melakukan. Bahkan sebagian salaf katakan la taktubuhul hafadhah. Bahkan tidak bisa ditulis oleh para malaikat pencatat. Karena nggak ada yang dia lakukan. Puasa itu bukan melakukan sesuatu kan, justru meninggalkan sesuatu. Makan, minum, syahwat karena Allah. Makanya kemudian Allah katakan untukku. Karena nggak ada riaknya sama sekali. Puasa itu untukku murni karena Allah dan untuk Allah. Tidak seperti ibadah lain. Itu keistimewaan dan kelebihan puasa. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karenaku, kata Allah. Ditinggalkan karena banyak faidah, banyak manfaat. Yang pertama, untuk mematahkan syahwat. Karena semua itu dari makanan. Dan manusia kalau dibiarkan akan lupa daratan, over, makan banyak, syahwat terus, bahkan kalaupun halal dengan istrinya. Kalau berlebihan dalam semua itu, orang bisa congkak, bisa sombong. Nah, ini kemudian dibatasi. Ada waktu di mana kamu dilarang makan, minum,
dan syahwat, sehingga tunduk jiwa itu kepada penciptanya, tidak lalai dari Al-Khaliq. Yang kedua, dengan puasa ini yang kaya tahu, sadar besarnya kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dia merasakan seperti ini, lapar. Aku tiap hari alhamdulillah makan nasi lemak, ayam, kambing, segala macam. Di sana masih banyak fuqara, masakin. Begini rasanya. Kalau tidak ada puasa, orang merasa lalai dengan kenikmatan begitu banyak yang Allah berikan padanya. Tapi dengan ini dia sadar begitu besar arti kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga membawa dia lebih bersyukur dan tidak kufrun ni'mah. Yang ketiga, membendung syaitan. Karena Rasulullah katakan, syaitan yajri ala ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ada pada tubuhmu bersama aliran darahmu. Sirkulasi darah di dalam tubuh, di mana itu ada, di situ ada syaitan. Lancar itu darah, ya lancar syaitan menggoda dan membisikkan wasawisnya, kesesatannya. Tapi dengan puasa dipersempit itu jalan darah. Makanya orang biasa wajar puasa kemudian lemas, kayak capek begini. Darahnya tidak selancar orang yang makan minum. Dan dengan itu menurun dan lemah syaitan pada dirinya. Dan itu manfaat bagi si mukmin. Oleh karena itu, dia meninggalkan segala yang semula halal baginya, makan, minum, syahwat, karena Allah. Artinya akan apa ya? Nggak logis kalau kemudian semula yang itu halal bagimu kamu tinggalkan, justru yang semula memang haram terlebih saat puasa kamu melanggar. Nggak benar. Dusta misalnya, semula memang sebelum puasa itu haram. Nah, kefasikan dan yang lain-lainnya. Bagaimana yang halal kamu tinggalkan, yang haram malah kamu lakukan ketika puasa. Makanya dalam riwayat Allah katakan Allah nggak memerlukan, nggak mau melihat puasa hambanya yang tidak meninggalkan kedustaan. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, Allah nggak perlu, nggak ingin terhadap puasanya, walaupun dia nggak makan nggak minum. Artinya terlebih-lebih lagi saat puasa yang haram itu lebih harus dia tinggalkan. Dia jaga diri agar tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian besarnya keutamaan siam. Dan kelanjutan hadis ma'ruf, kebahagiaan orang yang puasa ketika dia berbuka, dan kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah, melihat banyaknya pahala yang telah Allah simpan karena puasanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. As-siyam juga Rasulullah sebutkan la khalufu famis shaim, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum misik. Tentunya itu dari perut atau lambung yang kosong keluar gas yang aromanya tentu bagi kita manusia tidak sedap, bau. Demikian di hukum dunia. Tapi bagi Allah lain. Karena bau ini sebabnya adalah ketaatan, ibadah, maka lebih wangi dari parfum misik sekalipun. Yang pertama, tadi puasa memang rahasia antara hamba dengan Allah di dunia. Maka di akhirat Allah tampakkan di hadapan semua makhluknya bahwa fulan termasuk ahlus siyam, dan balasan yang besar untuknya. Sebagai balasan bagaimana dia menyembunyikan puasanya saat di dunia. Yang kedua, bahwa di akhirat diganti dengan aroma yang sangat wangi. Kata Imam Makhul Asy-Syami, ahlul jannah mencium aroma wangi yang sangat wangi di jannah. Wangi sekali. Maka mereka katakan, ya Allah, semenjak kami masuk surga tidak kami pernah dapati aroma sewangi ini. Maka dikatakan kepada mereka, ini wangi dari mulut orang-orang yang puasa. Raihah afwahas suwam, bau wangi dari mulut orang yang biasa puasa saat di dunia. Selain daripada itu, memang dampak dari ibadah berpengaruh. Makanya dalam bab lain seperti orang yang syahid dalam peperangan, Rasulullah katakan al-launu launud dam war-rihu rihul misik. Di akhirat darahnya pun tetap keluar yang syahid ini, bercucuran darah.
warnanya memang tetap warna darah agar orang tahu ini balasan bagi yang taat berjihad. Namun aromanya aroma misik, wangi. Sementara di dunia kan kalau darah baunya apa, orang kalau kita di Indonesia bilangnya lengir, anyir. Bau darah kan nggak enak di dunia, amis. Siapa mau bau darah, apalagi darah manusia. Tapi ketika darah ini keluar karena ketaatan, dia sedang ibadah, berjihad, maka dibalas oleh Allah. Di akhirat lain hukumnya, wangi itu darah, seperti parfum misik. Ini pun demikian, bau memang mulutnya di dunia, tapi karena itu akibat ibadah, maka wangi dijadikan wangi di sisi Allah lebih dari parfum misik. Hadis atau terkait siam ada beberapa sunnah yang menyebutkan tentang fadhail, banyaknya fadilah dan keutamaan siam. Ini penting ya ikhwan, agar ketika kita beramal, ketika kita menjalani, tidak hanya menjadi rutinitas. Mungkin orang puasa-puasa dia, tapi hatinya dalam keadaan hampa. Kenapa kamu puasa? Ya semua muslimin puasa. Tidak ada yang dia harap. Dia dalam keadaan gak tahu kenapa puasa, apa keutamaannya, apa yang dia inginkan dengan puasanya ini. Mayasluh. Orang ibadah harus berharap. Makanya kemudian disebutkan fadilah-fadilahnya terghiban, sebagai motivasi, sebagai motivator, mendorong dirinya untuk mau taat. Harus dia sadar, dia ingat keutamaan-keutamaan itu. Itu yang disebutkan oleh Rasul SAW, tidak seperti orang-orang yang menyimpang, yang batil, yang menganggap orang kalau ibadah mengharapkan pahalanya, mengharapkan surga, fadilah, berarti dia nggak ikhlas kepada Allah. Ini ucapan orang bodoh, jahil. Terus ngapain Rasulullah sebut? Sia-sia? Nggak mungkin. Atau Rasulullah mengajarkan agar orang tidak ikhlas? Na'udzubillah. Maka perlu diketahui. Selain hadis tadi yang kita lewati, puasa itu untuk Bani Adam, semua ibadahnya kecuali puasa digandakan lebih dari 700 atau tidak dijadikan kafarah. Murni itu untuk Allah. Dan bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum misik. Rasulullah juga sebutkan di Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Masuk padanya orang-orang yang puasa di yaumul qiyamah. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Selain yang puasa enggak akan memasuki pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Begitu mereka sudah pada masuk semua, ditutup itu pintu, maka tidak ada satupun yang memasukinya selain shaimin.
ma'ruf, hadis tentang Rayyan. Di Musnad Ahmad dan dihasankan hadis oleh Albani, Rasulullah juga sebutkan dari Abu Hurairah, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai, tameng, melindungi dari neraka, dan hisn hasin, benteng yang kokoh, melindungi dari neraka, azab. Ibarat kalau zaman dulu kerajaan pasti punya benteng kan? Tahu benteng ya? Tembok. Selama mereka di dalam tembok benteng, aman. Musuh nggak akan bisa masuk. Aman mereka yang di dalam, perempuan, anak kecil, terjaga. Kalau benteng ini temboknya roboh, ya sudah. Atau mereka keluar dari benteng, mati. Maka puasa benteng, Rasul katakan, hasin, betul-betul menjaga, melindungi dari azab neraka. Masyaallah min fadlih. Puasa pula pintu-pintu kebaikan. Kemarin telah kita lewati hadis Mu'ad ketika Rasulullah sampaikan, ala aduluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, qala as-saumu junnah, puasa sebagai perisai pintu kebaikan. Artinya akan banyak kebaikan lahir dari situ. Akan banyak kebaikan kamu peroleh, kamu dapati dengan puasa. Pintu dari pintu-pintu kebaikan yang banyak. Nah, puasa pula menjadi syafaat bagi orangnya. Di hadis Abdullah bin Umar, diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani, Rasulullah katakan, as-siyam wal Qur'an yushafa'ani lil 'abd yaumal qiyamah. Puasa dan Quran keduanya menjadi syafaat bagi orangnya di yaumul qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa fasyafi'ni fi. Puasa akan datang menghadap Allah berkata, ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan dan syahwatnya. Ini karena puasa penghalangnya. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an ay rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Quran pun datang menghadap Allah berkata, ya Rabbi, aku yang menghalangi dia tidur malam baca Quran, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayusyafa'an, maka keduanya dijadikan syafaat oleh Allah untuk mereka. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa amalan kita manusia mukmin tidak terpisahkan dari kita. Artinya erat sekali hubungan amalan itu dengan kita. Bahkan setelah kita mati, tidak berarti selesai dan terlepas dari kita. Lah, terus bersamamu amalanmu. Makanya terkait selain ini atau sebelum akhirat ini, dikubur
Kan juga Rasulullah kabarkan bagaimana yang dikubur itu didatangi, ditemani orang yang tampan, wajahnya bersih, putih, wangi. Lalu dia tanya, siapa kamu? Aku adalah amalanmu yang soleh. Gak ditinggalkan kamu oleh amalanmu. Juga di riwayat Rasulullah sebutkan bagaimana amalan itu masing-masing melindungi hamba ini di kuburnya. Sholatnya dari arah kepalanya, nanti puasanya dari arah kaki, sedekahnya dari arah kanan, ini ibadahnya ini dari kiri, atas, bawahnya, masing-masing amalannya. Sehingga kalau ada azab, siksaan, mau mendekat ke orang ini, dari arah kepalanya akan ditolak oleh sholatnya. Laisa laka min huna madkhal. Ibadahnya, sholatnya akan berkata, dari arah sini kamu tidak akan bisa, nggak ada tempat masuk. Jangan harap kamu bisa, ini siksaan ini, sampai ke orang ini dari arah kepalanya, dilindungi oleh sholatnya. Nanti dari arah kakinya pun begitu, zakatnya, ininya, nanti puasanya dari atas, bawah, semua amalan-amalan dia tidak ditinggalkan. Bahkan di akhirat nih Rasulullah katakan, datang dia menghadap Allah betul-betul. Dan di akhirat tentu beda dengan dunia. Ibadah pun datang, bersaksi, membela orangnya. Maka puasa datang meminta agar dia jadikan syafaat bagi orangnya yang puasa. Karena aku yang menghalangi dia makan minum syahwat. Dan dijadikan syafaat oleh Allah. Quran dan puasa. Dan orang sangat perlu syafaat di hari itu. Untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah dan azab. Agar dia masuk surga dan diselamatkan dari neraka. Perlu sekali syafaat. Dan puasa akan datang sebagai syafaat baginya bersama dengan Quran. Juga di dalam riwayat Imam Ahmad, Hudzaifah radhiyallahu an saat Rasulullah SAW dalam keadaan bersandar di dada Hudzaifah. Kemudian Rasulullah sampaikan, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, man khutima lahu bisiyami yaumin yuridu bihi wajhallah adkhalahullahul jannah. Yang diakhiri hidupnya dengan puasa sehari saja, selama dia ikhlas mengharap wajah Allah, akan Allah masukkan dia ke surga. Di lafaz lain, man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Yang puasa sehari mengharap wajah Allah dan diakhiri amalannya dengan itu, dia akan masuk surga. Dipastikan dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan itu wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Masuk surga selama dia mengharap wajah Allah semata ikhlas sehari. Bagaimana dengan yang sebulan? Nah, keutamaan tentu lebih besar baginya.
Puasa pula di riwayat Nasa'i Abu Umamah radhiyallahu an menyampaikan, "Ya Rasulullah, murni bi'amal." Wahai Rasulullah, ajarkan padaku suatu amalan, perintahkan. Ini amalan apa yang aku harus amalkan? Maka Rasulullah sampaikan padanya, "Alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu." Kamu banyak puasa karena tidak ada yang sebanding dengan puasa amalan-amalan lain. Nggak ada yang seperti puasa, keutamaannya, pahalanya. Tidak digandakan 700, tapi tanpa hitungan. Kembali Abu Umamah mengatakan, "Murni bi'amalin." Wahai Rasulullah, ajarkan aku perintah. Amalan apa yang harus aku lakukan? Kembali kedua kali Rasul katakan, "Alaika bis-shaum la adlalah." Banyak-banyak kamu puasa, karena tidak ada yang seperti puasa. Ketiga kalinya Abu Umamah katakan, "Murni bi'amal ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan." Amalan apa yang harus aku amalkan? Aku jaga. Qala alaika bis-shaum la mithla lahu. Banyak-banyak kamu puasa karena betul-betul tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti puasa keutamaannya. Diulang 3 kali oleh Abu Umamah, dan di tiap 3 kali itu pula, tiap kali dia tanya, Rasul jawab, puasalah, puasalah, puasalah. Abu Umamah radhiyallahu an menganggap pertama, ya puasa jelas ibadah baik begini. Tapi dia berharap diajarkan oleh Rasul sesuatu yang mungkin bagi dia lebih penting dari puasa ini. Mungkin ada amalan yang lebih agung, lebih besar, pahalanya lebih untuk dia amalkan. Tapi dengan ini Rasulullah sampaikan, gak ada yang seperti puasa. Gak ada yang sebanding dengan puasa. Makanya tiap kali tanya, tiap kali itu pula Rasul jawab, puasalah, puasalah, puasalah. Anjuran untuk orang memperbanyak puasa. Di lafaz lain di Nasa'i, murni bi amr yanfa'uni Allahu bihi. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang itu akan bermanfaat bagiku. Di akhirat akan berguna bagiku. Amalan apa? Seperti kemarin, menunjukkan sahabat itu sangat mementingkan akhiratnya. Nah, Abu Umamah tanya, amalan apa yang sangat berguna bagiku manfaatnya? Nanti di akhirat bagaimana? Rasul katakan, puasalah. Maka setelah ini semua, kata perawi, Abu Umamah sering dilihat tidak mengepul asap dari rumahnya. Ini orang dulu dengan kesederhanaannya. Kalau orang masak kelihatan ada asapnya keluar dari arah dapurnya, berarti kan sedang masak. Ada kayu bakarnya ininya. Nah, tapi Abu Umamah sering dilihat rumahnya nggak ada asapnya, artinya nggak masak, puasa. Kecuali ketika ada tamu yang datang ke beliau, maka beliau masak untuk menjamu tamunya. Radhiyallahu ta'ala anhu, mengamalkan wasiat atau jawaban yang Rasulullah sampaikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Juga di Bukhari Muslim dari Abu Sa'id, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah
illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Seorang hamba yang puasa sehari fisabilillah, Allah jauhkan dia dari satu hari itu, Allah jauhkan dia dari neraka selama 70 musim. Ini 70 tahun. Dengan sehari saja dia puasa. Itu keutamaannya. Bahkan di Tabrani, dan hadis juga disahihkan Albani. Semua ini hadis sahih. Imam sahih, Imam Hasan. Dihukumi demikian oleh Albani. Dari hadis Amr ibnu Abasah, man shoma yauman fi sabilillah ba'udat minhun nar masirata mi'ata am. Sehari orang puasa fisabilillah, dia dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Diselamatkan dari neraka. Maka betul-betul junnah, seperti yang Rasul katakan, tameng betul, menjadi perisai, menjadi tembok benteng yang kuat. Bahkan dia dijauhkan sekali dari neraka, diselamatkan oleh Allah karena puasanya. Di lafaz hadis Abu Darda juga di Tabrani dalam Awsat, man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Yang puasa sehari fisabilillah, Allah jadikan parit memisahkan dia dari neraka seperti antara langit dan bumi. Parit itu jauhnya bumi dengan langit sana, seperti itu parit Allah jadikan memisahkan dia dari api neraka. Terkhusus Ramadan, kalau itu keumuman fadilah-fadilah puasa, di hadis Abu Hurairah di Nasai, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa Ramadan karena iman atas kewajibannya dan mengharap pahalanya di sisi Allah. Mengharap, seperti yang Rasul katakan, kamu puasa mengharap ini ihtisaban, pahala yang besar tanpa hitungan. Kamu harap dengan puasamu, mengharap kamu dijauhkan dari neraka, menjadi perisai bagimu, menjadi syafaat bagimu. Ini keuntungannya melihat fadilah-fadilahnya. Ada yang diharap, nggak kosong jiwa ini. Maka dengan itu akan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Di Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna idza jutnibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, masing-masing di antara keduanya menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa, selama dosa-dosa kabair yang besar dijauhi. Artinya yang terhapus adalah khotoya wa shaghair lamam,
dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan hamba. Ini yang kemudian disebut musim. Dan dari rahmatnya Allah, maha pemurahnya Allah, Allah jadikan musim harian, tiap hari. Yaitu dengan sholat 5 waktu. Kamu sholat subuh tadi berjamaah di masjid. Mungkin setelah pulang kamu lakukan ini itu, kesalahan pada anak, istri, tetangga, teman. Dengan sholat zuhur kembali di masjid berjamaah, terhapus dosamu antara zuhur dan subuh. Terhapus. Begitu yang asar, maghrib dan isya. Maka setiap hari orang terhapus dosa-dosanya. Tidak terakumulasi, tidak menumpuk. Jumat kepada Jumat ini tiap pekan, per 1 pekan. Satu, apa di sini bilang? Week, minggu. Nah, 7 hari. Kesalahan-kesalahanmu, dosa ini itu gugur, terhapus dengan Jumat berikutnya. Itu tiap minggu. Begitu pula bahkan dalam putaran 1 tahun, dari Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, dosa 1 tahun ini terhapus dan gugur dengan puasanya. Rahmat Allah. Ada yang musim harian, ada yang musim mingguan, ada yang tahunan, diperbanyak penghapus-penghapus dosa ini. Sehingga Muslim diharapkan dengan itu bersih. Kalaupun dia meninggal menghadap Allah tanpa dosanya, tergugurkan dengan amalan-amalan solehnya. Siam di hadis Ibnu Hibban dari Malik ibni Hasan ibni Malik ibni Huwairits, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Malik bin Huwairits, Rasulullah naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu beliau katakan, atani Jibril alaihissalam. Tadi Jibril datang padaku. Qala ya Muhammad, kata Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Faqultu amin. Wahai Muhammad, orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak terampuni dosa-dosanya, maka dijauhkan oleh Allah. Jauh sudah. Katakan amin dalam tempat lain, maka aku menjawab amin. Didoakan jelek oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terampuni dosa-dosanya di Ramadan. Wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah faqultu amin. Begitu pula orang yang mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya sudah tua, tapi tidak memasukkan dia ke surga, malah ke neraka. Karena dia durhaka, enggak ikhlas merawat, maka jauh dia dijauhkan oleh Allah. Katakan amin, aku pun mengatakan amin. Syahid tentang puasa, tidak terampuni. Karena tidak dia gunakan kesempatan emas ini untuk memperbanyak kebaikannya, pundi-pundi pahalanya.
Tidak dia gunakan untuk menghapus dosanya sehingga dia makmurkan bulannya Ramadan. Tidak dia makmurkan dengan ketaatan, ibadah, siam, tilawah, sedekah, zikir, doa dan yang lain-lain. Maka keluar Ramadan tidak terampuni. Katakan amin, amin kata Rasulullah. Kalau kamu di tempat mulia, di waktu mulia, di tempat istimewa, di waktu istimewa, tidak melakukan keistimewaan, maka tidak ada keistimewaan pada dirimu. Wa anta ya tayyibu illam tatib fi tayyibatin biha tabat tayyibatu fatmata tatibu. Kamu berada di situasi yang istimewa, di waktu yang luar biasa, tapi tidak memanfaatkan keistimewaan itu. Kapan kamu akan jadi baik? Kalau di Ramadan tidak menjadi baik, mau kapan? Artinya kewajiban setiap muslim, muslimah betul-betul banting tulang, bersungguh-sungguh memperbanyak kebaikannya, ketaatannya selama Ramadan agar terampuni dosa-dosanya. Juga hadis Abu Hurairah ma'ruf di Tirmidzi, juga Ibnu Majah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Di lafaz lain ditambah falam yughlaq min habab. Maka tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Semuanya dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Di lafaz lain falam yuftah min habab. Tidak satupun pintu neraka yang terbuka. Wa suffidatis syayatin. Dan dibelenggu para syaitan. Atau ini di lafaz Bukhari Muslim. Di lafaz lain maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah para syaitan yang keterlaluan jahatnya, yang over dalam kejelekannya, dibelenggu sehingga lebih leluasa seorang mukminah menjalankan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini targhib, dorongan dan ajakan. Ya Allah, banyaklah berbuat baik. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Nas'alullah at-taufiq. Makanya di hadis Nasa'i juga dari Abu Hurairah, atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Dari sini hadis ini ulama mengambil faidah bolehnya orang itu tahniah, yuhanni, apa ya? Iya, apa namanya di sini? Mengucapkan selamat atas makna itulah. Karena Rasulullah menyampaikan ini kepada para sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Boleh. Maka kamu misalnya mentahniah saudaramu, kamu mungkin tinggal di Muar, ada saudaramu di Johor atau di mana, kamu katakan syahrun mubarak, barakallahu fina wa fikum, waffaqanallah li ta'atih. Ucapan semakna itulah. Semoga kita diberi taufik beribadah begini, awal datang menyambut masuknya Ramadan. Nah.
syahrun mubarak, Rasulullah katakan penuh barokah karena banyak keutamaannya. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa untuk kalian. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, telah lalu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu para syaitan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di situ ada malam bagi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Yang terharamkan dari kebaikannya telah terharamkan dari segala kebaikan. Di malam yang semulia itu, seafdol itu, kamu terharamkan dari kebaikan, tidak mendapat kebaikan. Ya karena lalai dan sibuk dengan perkara-perkara lain, maka betul-betul kamu akan terharamkan dari banyak kebaikan. Makanya salah satu penafsiran ayat Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan malam puasa untuk kalian bersama istri kalian berhubungan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Setelah Allah sebutkan semua itu, Allah katakan, Allah halalkan memang di malam hari untuk kalian. Kalau memang ingin hubungan suami istri, Allah katakan wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari oleh kalian yang Allah catat, Allah tentukan bagi kalian. Makna ayat salah satu penafsirannya bahwa memang halal bagi kalian bercumbu suami istri di malam hari, tapi jangan sampai itu yang halal melalaikan kalian dari keutamaan yang telah Allah tentukan bagi kalian di malam hari itu, terutama itu malam Lailatul Qadar. Kalian keasikan bersama istri, akhirnya lewat itu malam. Tanpa kalian sholat, tanpa kalian zikir, tanpa kalian doa, tanpa kalian tahajud, sholat, qiyamul lail. Walaupun dengan sesuatu yang halal. Apalagi kalau itu sesuatu yang tercela. Yang dihalalkan saja Allah telah ingatkan, jangan sampai kalian terlalaikan dari keutamaan yang telah Allah tetapkan di malam itu, malam penuh barokah. Makanya Rasulullah katakan yang terharamkan dari kebaikan di malam itu, benar-benar dia telah terharamkan dari banyak kebaikan. Wal'iyadzubillah. Di lafaz Ibnu Majah, hadis Anas serupa dengan itu. Man haram hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu. Yang terharamkan dari kebaikannya telah terharamkan dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Dan tidak akan orang itu terharamkan dari kebaikannya kecuali yang memang betul-betul orang sial sudah. Terharamkan betul dari segala kebaikan. Hatta Lailatul Qadar yang sedemikian rupa lebih baik daripada 1000 bulan pun dia akhirnya terharamkan dari keutamaannya. Sibuk lalai entah. Mungkin saja walaupun mubah bahkan. Mungkin dia berniaga, jualan misalnya. Mungkin ke sana kemari sampai subuh. Atau ketiduran misalnya, tidur dia keasikan, lelap dalam tidurnya, lewat itu malam sampai subuh, hilang sudah malamnya.
tidak akan terharamkan dari kebaikannya kecuali mahrum. Orang yang betul-betul terharamkan dari kebaikan. Na'udzubillah. Seorang hamba ya kalau terharamkan dari kebaikan, tidak ada lain isinya dan yang ada padanya adalah syarr, kejelekan. Na'udzubillah. Artinya ini keutamaan yang harus dimanfaatkan dengan baik, betul. Juga di hadis Abu Umamah di Musnad Ahmad, qala Rasulullah katakan, lillahi 'inda kulli fitr utaqa. Di setiap buka, ini maghrib, Allah itu punya orang-orang yang Allah merdekakan, yang dari api neraka. Allah bebaskan, dan itu tiap malam, tiap berbuka. Makanya disunahkan sangat untuk banyak-banyak doa. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, atau Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Karena itu setiap buka Rasul katakan, inda kulli fitr. Maka kita banyak berharap, banyak berdoa agar Allah golongkan termasuk yang Ia bebaskan, Ia merdekakan dari api neraka. Allahu Karim. Di hadits Abu Sa'id, inna lillah utaqa fi kulli yawm wa laylah. Allah merdekakan mereka, dan itu di setiap hari, di hari-hari Ramadan. Tiap hari Allah merdekakan mereka dari neraka. Tiap malam. Kalau tadi indah fitr, di lafaz Abu Sa'id, fi kulli yawm wa laylah. Setiap hari, di setiap malamnya. Nah, wa inna likulli muslim fi kulli yawm wa laylah da'watan mustajabah. Dan bagi setiap muslim di tiap hari, di tiap malamnya, doa yang terkabul, mustajab. Doa orang yang puasa. Makanya yang benar, lafaz hadis tidak seperti yang disebut atau dibawakan kebanyakan orang, termasuk doa yang terkabul atau mustajab. Was-sha'im inda fitrihi. Yang puasa saat berbuka. Saat berbuka. Saat berbuka waktu yang pendek. Pendek sekali, mulai adzan maghrib sampai mungkin dia selesai makan. Pendek sekali, setengah jam, 1 jam. Padahal keutamaannya saat dia puasa itu, saat dia ibadah. Makanya yang betul, was-shaim hatta yuftir. Bukan hina yuftir. Lafaz yang biasa orang bawakan, hina yuftir. Yang puasa saat dia berbuka. Keliru lafaz ini. Karena waktunya pendek. Yang betul hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sehingga doa mustajab itu mulai dia puasa fajar sampai maghrib. Sepanjang ini waktu mustajab doanya. Panjang. Hatta yuftir, bukan hina yuftir. Dikabulkan oleh Allah. Nah, ya perbanyak di hari-hari Ramadan.
Terlebih saat kita sholat, saat sujud sedekat-dekatnya dengan Allah. Tadi akan dijadikan dari utaqa minan nar, dari orang-orang yang Allah bebaskan, Allah merdekakan dari api neraka. Itu mungkin beberapa fadhail dan keutamaan Ramadan dan puasa secara umum. Karena besarnya keutamaan dan fadilah yang begitu banyak, makanya pula di sisi lain besar ancaman atau dosa, azab, siksa bagi yang meninggalkan puasa tanpa udzur. Di lafaz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, hadis Abu Umamah, ketika Rasulullah mimpi dalam tidurnya dan mimpi para nabi wahyu hak. Yang hadis itu panjang, Rasul katakan, "Ma hadhil aswat." Rasulullah dengar ketika di puncak gunung gitu, suara yang peka sekali, kuat sekali pada teriak-teriak. Qalu hadza awa ahlin nar. Maka dijawab kepada Rasul, itu teriakan penghuni neraka. Qala fa idza ana biqaum mu'allaqin bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Kemudian aku melihat orang-orang yang dalam keadaan digantung dan berlumuran darah, keluar darah. Maka aku tanya, man haula, siapa mereka ini disiksa seperti ini? Qala dua yang bersama Rasulullah menjawab, alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, sebelum selesai puasanya. Artinya mereka imma orang yang tergesa-gesa berbuka sebelum masuk waktu, makanya perlu dipastikan memang sudah tenggelam matahari, memang sudah azan maghrib. Karena jika belum, ini siksaannya. Mereka berbuka sebelum waktunya. Atau karena memang jelas nggak puasa, dari awal dia nggak puasa sehingga berbuka sebelum waktu di mana dia boleh berbuka. Karena dia rukun dalam Islam, amalan begitu besar dan mulianya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita skors untuk rehat sejenak, refresh ya. Insyaallah kita lanjut di sesi kedua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.